Assalamualaikum, salam pembuka. Mari belajar dengan hati tenteram. Mikrokontroler kecil tapi berdaya. Mengendalikan sistem jadi lebih terprogram. Pada pertemuan hari ini, kita akan mempelajari materi penting dalam mata kuliah mikrokontroler, yaitu tentang bahasa pemrograman, lingkungan pengembangan, serta praktik menulis dan mengunggah program dasar. Kita akan diperkenalkan pada bahasa pemrograman yang digunakan dalam mikrokontroler, yaitu bahasa tingkat tinggi seperti C atau Arduino. Setelah itu, kita akan mengenal lingkungan pengembangan, IDE, seperti Arduino IDE yang digunakan sebagai sarana menulis dan mengelola kode program. Pertama kita akan membahas Arduino. Arduino adalah pengendali mikro singleboard yang bersifat open source, diturunkan dari Wiring Platform, dirancang untuk memudahkan penggunaan elektronik dalam berbagai bidang. Hardware-nya memiliki prosesor Atmel A4 dan software-nya memiliki bahasa pemrograman sendiri. Arduino juga merupakan platform hardware terbuka yang ditujukan kepada siapa saja yang ingin membuat purwarupa peralatan elektronik interaktif berdasarkan hardware dan software yang fleksibel dan mudah digunakan. Mikrokontroler diprogram menggunakan bahasa pemrograman Arduino yang memiliki kemiripan syntax dengan bahasa pemrograman C. Karena sifatnya yang terbuka, maka siapa saja dapat mengunduh skema hardware Arduino dan membangunnya. Arduino menggunakan keluarga mikrokontroler ATmega yang dirilis oleh Atmel sebagai basis, namun ada individu, perusahaan yang membuat klone Arduino dengan menggunakan mikrokontroler lain dan tetap kompatibel dengan Arduino pada level hardware. Untuk fleksibilitas, program dimasukkan melalui bootloader meskipun ada opsi untuk membypass bootloader dan menggunakan downloader untuk memprogram mikrokontroler secara langsung melalui port ISP. Jenis Arduino pertama adalah Arduino Uno. Jenis Arduino yang paling sering digunakan, terutama untuk pemula atau media pembelajaran, sangat disarankan menggunakan Arduino Uno. Selain banyaknya referensi yang membahas jenis Arduino yang satu ini, juga karena chip mikrokontroler yang digunakan memakai jenis DIP, Dual Inline Package. Sangat memudahkan pengguna mengganti chip mikrokontroler jika terjadi kerusakan, dan juga kompatibel dengan banyak shield tambahan seperti Ethernet, SD card, GSM, DLL. Versi yang terakhir adalah Arduino Uno R3, revisi 3, menggunakan chip mikrokontroler Atmel A4 Atmega 328, memiliki 14 pin I/O digital, 6 diantaranya pin PWM, 6 pin input analog. Komunikasi USB A to USB B, USB printer, memudahkan komunikasi hardware dengan perangkat komputer, laptop. Jenis Arduino yang paling sering digunakan, terutama untuk pemula atau media pembelajaran, sangat disarankan menggunakan Arduino Uno. Selain banyaknya referensi yang membahas jenis Arduino yang satu ini, juga karena chip mikrokontroler yang digunakan memakai jenis DIP, Dual Inline Package. Sangat memudahkan pengguna mengganti chip mikrokontroler jika terjadi kerusakan, dan juga kompatibel dengan banyak shield tambahan seperti Ethernet, SD card, GSM, DLL. Versi yang terakhir adalah Arduino Uno R3, revisi 3, menggunakan chip mikrokontroler Atmel A4 Atmega 328, memiliki 14 pin I/O digital, 6 diantaranya pin PWM, 6 pin input analog. Komunikasi USB A to USB B, USB printer, memudahkan komunikasi hardware dengan perangkat komputer, laptop. Tabel tersebut menjelaskan spesifikasi utama dari Arduino Uno. Pada bagian prosesor, Arduino Uno menggunakan Atmega 328P sebagai mikrokontrolernya. Kecepatan kerja atau frekuensi clock yang digunakan bisa mencapai 16 MHz, yang memungkinkan eksekusi instruksi secara cepat. Untuk penyimpanan sementara, tersedia 2 KB SRAM, sedangkan memori permanen berupa flash memory berkapasitas 32 KB digunakan untuk menyimpan program, dan EEPROM sebesar 1 KB digunakan untuk penyimpanan data yang tidak hilang meskipun daya dimatikan. Dari sisi antarmuka input-output,
Board ini memiliki total 20 pin GPIO, General Purpose Input-Output, yang terbagi menjadi 14 pin digital, 6 diantaranya mendukung fungsi PWM, serta 6 pin analog untuk membaca sinyal analog. Dengan kombinasi spesifikasi ini, Arduino Uno sangat cocok digunakan dalam pembelajaran mikrokontroler, eksperimen elektronik, maupun prototipe sistem otomatisasi sederhana. Jenis kedua yaitu Arduino Mega. Arduino Mega 2560 adalah papan mikrokontroler Atmega 2560 berdasarkan datasheet, memiliki 54 digital pin input-output, di mana 15 dapat digunakan sebagai output PWM, 16 analog input, 4 UART, hardware port serial, osilator kristal 16 MHz, koneksi USB, jack listrik, header ICSP, dan tombol reset. Ini berisi semua yang diperlukan untuk mendukung mikrokontroler, hanya menghubungkannya ke komputer dengan kabel USB atau power dengan adaptor AC/DC atau baterai. Arduino Mega kompatibel dengan sebagian besar Shield, dirancang untuk Arduino 2009 atau Decimila. Arduino Mega 2560 berbeda dari semua board sebelumnya, tidak menggunakan chip driver FTD USB 2 serial. Sebaliknya, fitur Atmega 16U2, Atmega 8U2 dalam revisi 1 dan revisi 2 papan, diprogram sebagai konverter USB 2 serial. Revisi 2 Dewan Mega 2560 memiliki resistor menarik garis 8U2 HWB ke tanah, sehingga lebih mudah untuk dimasukkan ke dalam mode DFU. Revisi 3 memiliki fitur-fitur baru yaitu menambahkan pin SDA dan pin SL yang dekat dengan pin RF, dan 2 pin baru lainnya ditempatkan dekat dengan pin reset, yang IOREF yang memungkinkan Shield untuk beradaptasi dengan tegangan yang tersedia dari board. Di masa depan, Shield akan kompatibel baik dengan sistem yang menggunakan Aver yang beroperasi dengan 5V dan dengan Arduino Duo yang beroperasi dengan 3V. Tabel tersebut menjelaskan spesifikasi utama dari Arduino Mega. Mikrokontroler yang digunakan adalah Atmega 2560, yang merupakan versi lebih kuat dibandingkan Atmega 328P pada Arduino Uno. Frekuensi kerjanya sama, yaitu hingga 16 MHz, sehingga tetap mampu mengeksekusi instruksi dengan cepat. Untuk kapasitas memori, Arduino Mega memiliki 8 KB SRAM sebagai penyimpanan sementara, 256 KB flash memory untuk menyimpan program, serta 4 KB EEPROM untuk menyimpan data permanen meskipun daya dimatikan. Dari sisi antarmuka input-output, board ini jauh lebih lengkap dibandingkan Arduino Uno, dengan total 56 pin GPIO, terdiri dari 38 pin digital, 16 pin analog, dan 15 pin PWM. Jumlah pin yang lebih banyak membuat Arduino Mega sangat cocok digunakan pada proyek besar yang membutuhkan banyak sensor, aktuator, dan modul sekaligus, misalnya dalam sistem robotika kompleks, otomasi industri, atau kontrol instrumen. Bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman Arduino adalah bahasa berbasis C yang disederhanakan agar lebih mudah digunakan oleh pemula dalam dunia mikrokontroler. Bahasa ini dirancang khusus untuk mempermudah pengguna dalam mengontrol perangkat keras seperti sensor, motor, dan LED. Arduino IDE menyediakan serangkaian fungsi yang memudahkan penulisan kode untuk berbagai keperluan, seperti mengatur pin sebagai input atau output, membaca nilai dari sensor, dan mengontrol perangkat eksternal. Arduino juga memiliki fungsi-fungsi khusus untuk komunikasi, baik melalui USB maupun protokol seperti I2C dan SPI, yang memungkinkan mikrokontroler untuk berinteraksi dengan perangkat lain. Dengan menggunakan bahasa ini, pengguna dapat membuat program yang secara otomatis merespons perubahan lingkungan, mengontrol aktuator, dan menjalankan logika tertentu dalam aplikasi dunia nyata. Karena berbasis C, bahasa ini memiliki struktur yang mirip dengan bahasa pemrograman lain yang banyak digunakan, sehingga memudahkan pembelajaran lebih lanjut dalam bidang pemrograman dan elektronika.
Lingkungan pengembangan Arduino. Lingkungan pengembangan Arduino, yang dikenal sebagai Arduino IDE, Integrated Development Environment, dirancang untuk menyederhanakan penulisan kode dan pengunggahan program, sehingga mudah diakses oleh pemula maupun pengguna yang lebih berpengalaman. IDE ini menyediakan editor tempat pengguna dapat menulis, mengedit, dan menyimpan kode dalam bahasa pemrograman Arduino. Arduino IDE 2 memiliki sidebar baru, membuat alat yang paling umum digunakan lebih mudah diakses. Verify atau upload berfungsi kompilasi dan unggah kode Anda ke papan Arduino Anda. Pilih board dan port berfungsi mendeteksi papan Arduino secara otomatis muncul di sini, bersama dengan nomor port. Scan. Di sini Anda akan menemukan semua sketsa Anda secara lokal disimpan di komputer Anda. Selain itu, Anda dapat sinkron dengan Arduino Cloud, dan juga mendapatkan sketsa Anda dari lingkungan online. Board Manager, telusuri melalui paket Arduino pihak ketiga yang dapat dipasang. Misalnya, menggunakan papan Arduino Uno membutuhkan Arduino Uno paket yang dipasang. Library Manager berfungsi menelusuri ribuan perpustakaan Arduino yang dibuat oleh Arduino dan komunitasnya. Debugger berfungsi tes dan debug program secara real-time. Search berfungsi mencari kata kunci dalam kode Anda. Open Serial Monitor berfungsi membuka alat serial monitor sebagai tab baru di konsol. Menulis dan mengunggah program dasar. Struktur dasar program Arduino. Program Arduino selalu terdiri dari dua fungsi utama, setup dan loop. Ini adalah dua komponen utama dalam setiap program Arduino dan keduanya memiliki peran khusus. Fungsi setup adalah tempat di mana Anda menginisialisasi semua pengaturan dan konfigurasi awal untuk Arduino. Fungsi ini akan dijalankan sekali saja ketika Arduino pertama kali dinyalakan atau direset. Biasanya, di dalam setup, kita menulis pengaturan dasar seperti inisialisasi pin sebagai input atau output, menggunakan fungsi pin mode, atau memulai komunikasi serial dengan serial begin. Fungsi loop adalah inti dari program Arduino yang berisi instruksi yang akan terus berulang setelah setup selesai dijalankan. Ini memungkinkan program untuk melakukan tugas berulang seperti membaca sensor atau mengaktifkan aktuator secara terus-menerus. Fungsi loop ini seperti detak jantung Arduino karena terus berjalan selama Arduino masih menyala. Sintaks dasar pemrograman Arduino meliputi aturan penulisan kode yang diadaptasi dari bahasa C atau C++, yang memungkinkan pemrogram menulis instruksi yang dipahami oleh mikrokontroler. Adapun aturan itu adalah: yang pertama yaitu pernyataan dan baris kode. Setiap instruksi atau pernyataan diakhiri dengan tanda titik koma. Ini penting karena tidak adanya tanda dapat menyebabkan kesalahan. Berikutnya blok kode. Blok kode ditulis di antara kurung kurawal. Kode di dalam setup dan loop selalu berada di antara kurung ini. Berikutnya adalah komentar. Menggunakan komentar sangat membantu dalam menjelaskan bagian kode. Komentar satu baris ditulis dengan slash 2 kali, sedangkan komentar beberapa baris ditulis di antara slash asterisk dan asterisk slash. Terakhir, pengaturan pin digital dan analog. Pin digital pada Arduino dapat diatur sebagai input atau output menggunakan fungsi pin mode, pin mode. Digital override, pin value, digunakan untuk mengirim sinyal high, nyala, atau low, mati, ke pin digital yang diatur sebagai output. Digital read, pin, digunakan untuk membaca nilai dari pin digital yang diatur sebagai input. Analog read, pin, membaca nilai analog yang berkisar antara 0 hingga 1023 pada sebagian besar Arduino. Analog override, pin, value, hanya pada pin yang mendukung PWM, mengatur nilai keluaran PWM antara 0 hingga 255, yang berguna untuk mengontrol intensitas LED atau kecepatan motor.
Mengunggah program dasar Arduino. Sebelum mengunggah program dasar, kita harus memilih papan apa yang kita unggah. Selain tombol verifikasi dan unggah, Anda harus melihat menu drop-down. Ini akan, dalam banyak kasus, menampilkan papan Arduino yang terhubung ke komputer Anda. Jika papan Anda tidak terdeteksi secara otomatis, Anda dapat menekan, pilih papan dan port lain. Dalam drop-down dan ikuti petunjuk, atau pergi ke Tools, Board and Tools, Port di menu toolbar untuk memilih papan dan port secara manual. Pada menu sebelah kiri, ada tanda centang dan panah yang mengarah ke kanan. Tanda centang digunakan untuk memverifikasi, dan panah digunakan untuk mengunggah program. Klik tombol verifikasi, Verify. Setelah beberapa detik, kita dapat melihat hasil aksi di terminal, kotak hitam di bagian bawah. Dengan board yang sudah dipilih, klik tombol Upload untuk mulai mengunggah sketsa ke board. Setelah proses selesai, pemberitahuan akan muncul di bagian kanan bawah jendela IDE. Terkadang ada beberapa komplikasi saat mengunggah, dan jika terjadi kesalahan, pesan kesalahan tersebut juga akan ditampilkan di sini. Arduino merupakan platform mikrokontroler open source yang mudah digunakan untuk pembelajaran maupun pengembangan aplikasi elektronik. Arduino Uno dengan Atmega 328P sangat cocok bagi pemula karena sederhana, hemat memori, dan kompatibel dengan banyak shield. Sementara itu, Arduino Mega dengan Atmega 2560 menawarkan kapasitas memori lebih besar dan jumlah pin yang lebih banyak, sehingga sesuai untuk proyek berskala besar dan kompleks. Pemrogramannya menggunakan bahasa berbasis C atau C++ melalui Arduino IDE yang sederhana namun lengkap, mendukung berbagai fungsi pengendalian input-output dan komunikasi. Dengan kemudahan perangkat keras serta fleksibilitas perangkat lunaknya, Arduino menjadi pilihan populer untuk eksperimen, penelitian, dan prototipe sistem. Sebagai penutup perkuliahan hari ini, kita telah mempelajari dasar-dasar mikrokontroler Arduino, mulai dari pengenalan hardware seperti Arduino Uno dan Mega, bahasa pemrograman berbasis C atau C++, hingga penggunaan Arduino IDE untuk menulis dan mengunggah program. Pemahaman ini menjadi bekal penting dalam merancang sistem berbasis mikrokontroler, baik untuk pembelajaran, penelitian, maupun pengembangan IoT. Semoga materi ini dapat menumbuhkan kreativitas serta kemampuan analisis mahasiswa dalam menghubungkan teori dengan praktik nyata di bidang elektronika dan otomasi. Arduino Uno dipasang di meja. Dirangkai bersama LED yang bercahaya. Ilmu kita hari ini semoga berguna. Mendekatkan diri pada Allah yang Maha Kaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.